Berikan aku waktu untuk berpikir, Andrea. Oke? Haris hanya menjawab singkat sebelum akhirnya melanjutkan makannya kembali. Sementara Andrea, dia hanya tersenyum palsu dan tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Tapi di dalam lubuk hatinya, sesungguhnya ia tidak puas dengan jawaban Haris. Dia merasa seperti sedang di PHP oleh suaminya. Malamnya, pasangan muda itu jalan-jalan melihat perkebunan bunga. Andrea menunjukkan beberapa rencana proyeknya mendatang kepada suaminya. Meskipun alasan sebenarnya ia datang kemari adalah sebuah rekayasa, tapi ia tidak menyangka suaminya itu akan menyusulnya dan mereka menghabiskan waktu bersama di sini. Saat mereka kembali ke resort, tepatnya di lobi, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita yang memanggil nama Haris. Haris! Sandra berjalan mendekati keduanya. Di tangan kanannya adalah sebuah koper warna merah menyala. Sandra, apa yang kamu lakukan di sini? Haris bertanya karena kaget melihat kehadiran gadis itu. Aku sangat khawatir denganmu, sayang. Sudah beberapa kali loh aku menghubungimu, tapi kamu tidak mengangkat teleponku. Jadi ya aku putuskan untuk datang kemari. Raut wajah Sandra menunjukkan ia sangat khawatir dan cemas. Kan sudah aku bilang, aku akan mengambil cuti seminggu ini. Aku takut terjadi sesuatu denganmu. Dan juga wajar kan kalau aku khawatir. Kamu lupa, aku sekarang kan adalah asisten pribadimu. Jawab Sandra dengan suara manjanya pada Haris. Karena aku sudah jauh-jauh datang kemari, boleh kan aku menginap di sini? Gadis itu memberi sinyal pada Andrea yang berdiri di samping Haris. Melihat wajah tidak tega Haris, Andrea mengatakan kepada petugas resort untuk mempersiapkan satu kamar lagi untuk Sandra. Setelah itu, Andrea berlari ke kamarnya meninggalkan pasangan yang masih berbincang tersebut. Dia mengepaki baju-baju Haris dan memasukkannya ke koper. Lalu ditaruhnya koper itu di samping pintu. Saat Haris kembali, dia syok melihat kopernya di sana. Laki-laki itu mengerutkan alisnya dan melihat istrinya yang berdiri di balkon. Apa maksudnya, Andrea? Tanya Haris. Bukankah dia datang kemari untuk bersamamu? Ini bukan Surabaya kok, tenang saja. Kalian bebas di sini. Andrea menjawab dengan sedikit ketus. Tapi jauh di dalam lubuk hatinya sebenarnya ia menangis. Aku tidak bilang akan tidur dengannya kan? Aku juga tidak menyuruhnya datang kemari loh. Ini bukan salahku, Andrea. Andrea menarik nafasnya dengan berat. Dia masih membuang muka, belum menoleh ataupun membalikkan badannya pada suaminya. Haris, aku sedang tidak ingin melihatmu sekarang. Tolong, jangan terus menyakitiku. Aku sudah bilang padamu kan, kalau kamu memilihnya, jangan memberikan harapan padaku. Andrea, laki-laki itu sebenarnya tidak suka berdebat. Oke, kalau kamu tidak pergi, aku yang akan pergi sekarang. Andrea membalikkan badannya dan berjalan melewati suaminya yang berdiri di ruang tamu. Sebelum gadis itu menarik gagang pintu,
Haris menarik tangannya yang lain dan mengangkat tubuhnya seperti mengangkat sekarung beras. Laki-laki itu membawanya ke kamar. Andrea kaget dengan aksi suaminya. Dia memukul punggungnya beberapa kali sambil berteriak, "Turunkan aku, Haris!" Haris merebahkan tubuh Andrea ke tempat tidur dan mengunci pintu kamar. Karena takut, Andrea bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Kamu boleh memukulku. Kamu juga boleh menamparku, Andrea. Atau apalah yang kamu mau, jika itu bisa membuatmu senang. Ayo, lakukanlah." Andrea tercengang dengan apa yang didengarnya barusan. Dia pikir suaminya itu akan menyentuhnya atau melakukan sesuatu yang buruk padanya. Tapi dia malah bersedia untuk dipukul. "Boleh." "Ya, lakukan sepuasmu. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya. Aku tidak akan pergi. Dan kamu juga tidak akan pergi kemana-mana." Nada suaranya berubah serius kali ini. Andrea turun dari tempat tidur dan meninju dada suaminya beberapa kali. Sementara Haris, dia masih diam berdiri tegak, memandang wajah istrinya yang tengah melampiaskan kekesalan. Setelah beberapa saat, Andrea menghentikan tangannya dan mulai mengusap ke titik yang ditinjunya tadi. "Pasti sakit," pikir Andrea. "Seandainya kamu sudah menentukan jawabanmu, Haris." Gadis itu berkata lirih sebelum akhirnya ia membalikkan badannya dan kembali ke tempat tidur. Ia mulai menarik selimut, menutupi tubuh bagian bawahnya dengan kain lembut tersebut. Pandangannya masih kosong. Haris berjalan mendekati istrinya. Ia duduk di pinggir tempat tidur di samping istrinya. Dengan lembut, ia membelai rambut Andrea. "Maaf," ucapnya lirih. Andrea tidak menjawab, dia hanya diam saja. Malam itu, Andrea tidak turun untuk makan malam. Hanya Haris dan Sandra yang menikmati dinner mereka, sementara dirinya berbaring di tempat tidur. Perutnya terasa keram sejak dia kembali ke kamar tadi. Dia meringkuk seraya memegangi perutnya. Keringat dingin pun mulai mengucur dari kepalanya. "Ah!" Andrea berteriak karena merasa kesakitan. Dan tepat saat itu Haris membuka pintu. Melihat kondisi istrinya, ia segera berlari mendekatinya. "Andrea, apa yang terjadi?" tanya Haris sembari memegang pundak istrinya. "Sakit, Haris," ucap Andrea yang merintih kesakitan. "Sakit? Di mana yang sakit?" Haris mulai panik melihat wajah istrinya yang semakin pucat. "Perutku. Ah!" Dia membalikkan badannya ke arah yang lain. "Tunggu, aku akan membawamu ke rumah sakit." Haris berdiri kembali dan bersiap akan mengangkatnya, tapi Andrea menghentikannya. "Tidak, rumah sakit sangat jauh dari sini. Tolong ambilkan aku botol air hangat, oke?" "Hah? Oke, tunggu di sini ya." Haris segera berlari turun ke konter dan kembali dengan sebotol air hangat di tangannya beberapa menit kemudian.
Dia memberikan botol itu pada istrinya. Andrea mengompres perutnya dengan air hangat tadi. Tidak berapa lama setelah kondisinya membaik, ia menarik selimutnya kembali dan tidur. Andrea masih dalam posisi mengompres perutnya ketika ia tidur. Haris yang melihat hal itu mengambil botol tersebut dan turun ke konter lagi. Ia menukarnya dengan air hangat yang baru. Dia membantu istrinya mengompres perutnya. Baru sekitar pukul 3 malam, ia naik ke tempat tidur dan tidur sembari memeluk istrinya tersebut. Haris merasakan ada sesuatu yang basah di tangannya. Dia berusaha membuka mata, lalu melihat tangannya yang tengah memeluk pinggang Andrea. Dalam kondisi setengah sadar, ia mengamati tangannya itu. Betapa kagetnya Haris ketika melihat yang basah itu ternyata adalah darah. Dia segera membuka selimut istrinya dan mendapati tubuh Andrea yang bawah penuh dengan darah. Karena panik, Haris segera membangunkan istrinya seraya mengecek di mana luka tersebut. "Andrea, bangun. Kita harus segera ke rumah sakit." Haris sudah bingung sendiri. Andrea masih belum membuka matanya. "Aku akan menelpon ambulans sekarang, oke?" Haris turun dari tempat tidur dan mengambil handphonenya.